dikasih cincin nikah. Ini kelingking buat siapa? Ibu-ibu. Wet, mak kecil-kecil antep. Ibu ngupil pakai apa? Pakai kelingking. Biar aku ngupil pakai jempol. Tapi yang namanya simbol biasanya ada lawannya, po. Apa lawannya nih? Emak kalau sweet kelingking sama jempol, siapa yang kalah? Jempol. Begitupun pejabat pemerintah dikasih perempuan, diem. Betul-betul. Suruh korupsi nurut gara-gara awewe. Begitupun kelingking kalau sweet sama telunjuk, mana yang kalah? Kelingking. Begitupun perempuan dikasih duit diem. Betul apa betul? Tapi saya yakin Pak, ibu-ibu di sini pada pinter nyari duit. Amin. Di belah mana si bapak nyimpen duit ketemu be sama bininya. Lihat bapak ibu hadir kompak ke pengajian, tidak lupa saya doakan mudah-mudahan rezekinya barokah, rezekinya berlimpah ruah. Yang belum kebeli di Kerawang mah masih banyak sawah. Pergi haji berangkatnya ke Mekah. Empo mau ke Mekah po? Pengen ke Mekah pengen. Udah punya duitnya. Oh, ngojay merintah. Mudah-mudahan biar nasib ziarah ke Mekah sama Madinah. Amin. Yang hadir di pengajian pada nggak saling tanya, nggak saling sapa, saya doain. Yang pada punya utang biar lunas utangnya. Yang paling kencang paling gede ya hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, sambutlah kedatanganku. Tepuk tangannya mana? Yang tepuk tangan persis taman kanak-kanak. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyya qala ta'ala fi ayatihil karimah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lemes amat. Dengerin pengajian kagak paham gak dapat pahala. Amin. Ditambah lagi pahalanya po. Ada yang ngaji boya dijawab dengan kalimat thayyibah Allah. Betul nggak? Ada yang sholawat dijawabnya sallallahu alaihi. Kalau ada yang ngaji dijawab Allah, yang sholawat dijawab sallallahu alaihi. Kalau ada sinden dari Kerawang nembang baru dijawab tobat. Ya masa iya ada sinden nembang dijawab alo. Yuk biar semangat, biar kompak saya komandoin dah. Tangan saya ngepel berhenti, belum ngepel terusin. Setuju? Coba dulu. Allah. Yuk. Jangan panjang-panjang. Kasihan Mah Haji takut ngapen. Muhammadur Rasulullah. Allah. Ngepel. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ansyidda'u 'alal kuffar. Terus belum apa? Oh ya udah atuh ngapa? Mana maksakeun. Terusin ngajinya, terusin. Terus oke. Shadaqallahul azim. Mohon izin sebelumnya kepada para kiai, alim, ulama, asatid dan ustazah, para pimpinan majelis talim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kesehatan. Amin. Wabil khusus segenap panitia majelis taklim Nurul Asia yang dari kemarin Mak Haji Sumarni udah repot baik.
segala macam ge diadain. Lihat po no panitia mah pakai sewa tent, sewa pang, motong dom, motong sap, motong orang yang gendut dipencit. Yang mudah-mudahan segala jadi payahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tidak lupa kepada para aparatur pemerintah. Ada lurahnya, ada di mana? Oh, di rumahnya. Mudah-mudahan kita punya aparatur pemerintah yang amanah. Tidak lupa kepada para sepuh-sepuhnya, keruhun-keruhunnya, sama dedemit-dedemitnya. Oh ya, ada demit di sini. Alhamdulillah ketemu, Po. Ini yang Aji Jatuh ini. Cantik gak, Bu? Oh ya, mas saya ganteng. Lihat baik katanya tadi MC bilang Aji Jah pernah ikut di aksi Indo dengan dukungan, caranya ketik aksi spasi Azizah kirim ke nah SMS nggak, Bu? SMS nggak? Oh pantesan saya kesenggol. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya ketemu sama ibu-ibu di sini. Nah gitu, Bu, datang ke pengajian rupa-rupa banget seragamnya Pak Haji. No, ada yang ungu, ada yang kuning, ada yang merah. Wet, di rumah laki ngap-ngapan paru-paru. Datang ke pengajian, jangan kayak di Kerawang, susah buat diajak ngaji. Bu, ngaji ngapa, Bu? Ya, Neng repot lagi hamil. Ntar Be udah ngelahirin, anaknya udah lahir kita ajakin lagi. Banyak banget alasannya, repot punya bayi. Ntar Be udah gede, anaknya SD, SMP, SMA kita ajakin lagi. Bu, ngaji atuh, Bu. Iya, hamil lagi. Dia beranak be tiap tahun. Datang ke pengajian sama pahalanya dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Lah, boro-boro. Sholat sunnah 1000 rakaat, teraweh be teraweh. Lihat dulu imamnya. No, siapa imamnya? Amil, lama ini mah nih. Wet, nyari musola yang paling kenceng, sampai lagi pada ngejongkeng. Datang ke pengajian sama pahalanya nengokin 1000 orang sakit. Amin, Bu. Pernah nggak nengokin 1000 orang sakit? Lah, emang kagak ngemodal. Ngemodal datang ke rumah sakit. Ini mah kadang leos datang ke rumah sakit. Ji, apa sih yang lu rasa? Kagak ada yang gua rasa. Lah itu ngapa diinfus lu kalau bawa jeruk kali keras sama gua? Ada yang asem, ada yang manis. Ini mah kadang buah-buahan orang sakit kita gerus juga. Cukup datang ke pengajian kita dapatin pahala itu semua. Amin ya robbal. Dalam rangka memperingati maulid baginda Nabi Muhammad yang sudah menjadi tradisi dan budaya di negara kita, Republik Indonesia. Jojo di Kerawang pasti disia-sia. Mon datang bulan Rajab, suka rajin ngadain Rajaban. Datang bulan Mulud ngadain Mulud. Kiai kondang dan kandang diundang dari Jakarta, ada Jainuddin MZ datang dari Kerawang, Jainuddin men. Si abah pisan lewat. Tapi punten mak, kita nih muludan ngadain Pak, Rajaban gak ketinggalan. Tapi kenapa sama tetangga ribut baik, sama laki cemberut baik. Jangan dijadikan acara seremonial biasa, ambil hikmahnya. Apa contoh kehidupan baginda Nabi Muhammad? Di awal mukadimah saya bacakan salah satu ayat dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah. Kapaksa. Muhammadur Rasulullah. Yang kanjeng Nabi Muhammad utusan dari Allah Subhanahu. Punya 4 sifat. Yang pertama siddiq, jujur. Kanjeng Nabi sukses membawa risalah kenabian didukung dengan sifat jujur. Jujur dari ucapan, jujur dari perbuatan, jujur dari keadaan hati. Tuh Kanjeng Nabi mah jujur. Lain sama kita mah ngomong manis di hati gegerendeng. Betul nggak, Bu? Kanjeng Nabi punya sifat jujur, ngomongnya jujur, perbuatannya jujur, hatinya pun ngikutin jujur. Yang kedua tabligh. Dadah, Ma mau kemana? Oh baru datang, kita nanti ke kamar mandi. Yang kedua nih tabligh, menyampaikan aspirasi umat atau rakyatnya. Yang ketiga amanah, tidak khianat kepada umat atau rakyat. Yang keempatnya fatonah, cerdas sama pinter orangnya. Bu, tuh kita contoh dari 4 sifat tersebut, insya Allah jadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Amin. Tapi tidak cukup dengan 4 sifat, Mak.
Kanjeng Nabi bisa sukses membawa risalah kenabian karena didukung dengan walladzina ma'am. Aduh, ya mah kudu kieu ama ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Kanjeng Nabi bisa sukses membawa risalah kenabian karena didukung dengan para sahabatnya. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Begitu pula kita pengen jadi pribadi yang lebih baik, cari teman-teman, cari sahabat yang bakal bisa bawa kita ke arah kebaikan. Insya ini kan lain Pak, tetangga punya kulkas baru, kita ngikut masuk angin. Pengen dikerok sama suaminya, bukan merah jadi gambar kulkas. Tetangga beli gorden baru, kita bengek seminggu. Baru punya gorden, punya kulkas doang, gimana punya mobil baru? Bodar kayaknya tuh. Jangan sirik sama yang namanya kenikmatan. Siapa tahu tetangga punya mobil baru, kita bisa pinjam mobilnya. Betul nggak Bang? Ini mah pada baik, yang punya mobil baru aja boro-boro minjemin. Tetangga lewat doang, belum dia minjem, tutupin pintu rumahnya. Gua blek pas dibuka koret. Ada nggak yang begitu? Mana? Jangan terlalu cinta dunia po, semuanya ge bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, maudah, maici, ajijah, ayak kene. Wah, mati. Atau arek emak duluan, saya belakangan gak ngapa-ngapa. Mau saya belakangan emak duluan, oh pada baik. Yang penting kita berdoa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Al-Imam Hujatul Islam Al-Ghazali mengatakan kun kaliyadain walatakun kal udzunain. Jadilah engkau seperti dua tangan, jangan jadi seperti dua telinga. Dua telinga mah po kagak pernah ketemu, kagak pernah ngobrol, betul nggak po? Kalau kedua tangan sama tangan kanan pegel, tangan kiri nggak disuruh langsung mijitin, betul nggak betul? Tangan kanan tugasnya bagus-bagus bah, salaman tangan, terima duit tangan. Tangan kiri mah nggak iri, tahu sadar diri tugasnya cleaning service. Tapi kalau tangan kanan punya duit, datang ke pasar beliin jam, siapa yang pakai tangan kiri? Begitupun kita nih bermasyarakat, ada simbol. Apa simbolnya nih? Jempol buat pemerintah. Kerjaan kalau dijempolin pemerintah beres urusan, betul nggak Bu? Telunjuk buat siapa? Orang kaya. Orang kaya kalau udah nunjuk, no rumah anak yatim yang reot cakepin, tuh majlis taklim yang udah jelek cakepin. Orang kaya kalau udah nunjuk beres urusan, betul? Jadi tengah buat siapa? Guru, aparat, netral, nggak kemana-mana. Jadi manis buat pemuda, buat pemudi, dikasih cincin khitbah, dikasih cincin nikah. Nih kelingking buat siapa? Ibu-ibu. Wet, mak kecil-kecil antep. Ibu ngupil pakai apa? Pakai kelingking. Biar aku ngupil pakai jempol. Tapi yang namanya simbol biasanya ada lawannya po. Apa lawannya nih? Emak kalau sweet kelingking sama jempol, siapa yang kalah? Jempol. Begitupun pejabat pemerintah dikasih perempuan, diem. Betul. Suruh korupsi nurut gara-gara awewe. Begitupun kelingking kalau sweet sama telunjuk, mana yang kalah? Kelingking. Begitupun perempuan dikasih duit diem. Betul. Tapi saya yakin Pak, ibu-ibu di sini pada pinter nyari duit. Amin. Di belah mana si bapak nyimpen duit, ketemu be sama bininya. Ya Allah. Bu, mau jadi si soleha? Mau? Pengen jadi si soleha? Pengen? Dikatakan oleh Nabi, khairun nisa in nazarta ilaiha sarrotka. Sebaik-baiknya wanita dipandang suami pandai ngehibur hati. Suami datang senyum, ini mah suami datang bibir bawah ke kanan, bibir atas ke kiri, menyol bibirnya. Ada senyum sama suami kalau suami bawa duit, sampai ngelendet. Papa mau emam dulu apa bobo dulu? Pada baik mak, suaminya lagi manja kalau punya duit mah. Emang mam sama apa sih? Sama cemur etol.
semur jengkol meren. Gitu Bu, biar mesra sama suami. Jangan kalah sama orang pacaran. Gusti Ajijah keluar tol Kamal tadi mak ngelihat bocah ngebonceng sama pacarnya, nangkot biar sama pacarnya. Dagu daging ngemplek sama pacarnya, lah udah kawin mah nggak bakal begitu. Kagak, dia nggak percaya. Ibu sama bapak kondangan naik motor nih ya, ibu deket be sama punggung si bapak. Apa kata si bapak? Minggir dikit ngapa? Ibu dibelokan jatuh lagi nggak bakal kerasa. Nanti nyampe tempat hajat baru sadar, hah mana bini gua udah kagak ada. Ya Allah, pakai baju bagus bakal suami ibadah. Ini mah lain ya Pak, pakai baju bagus bakal kondangan, kerudung bagus ke pengajian doang, di rumah pakai kutang gak ada kancingan. Weh, pakai peniti sampai 5 biji eta. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Dan buat jadi suami abis bedaknya pakai kapur barus, alis tebelin po pakai sifat Mekah, jedat jedut. Ini mah ada alis dikerok sampai lenang, pakai sedonya ge murah mak, keluar rumah brek hujan atuh ngaleh-leh mirip wewe gombel. Ya Allah, zaman sekarang mah isi soleha udah susah, betul nggak Bu? Zaman sekarang isi soleha udah langka, betul apa betul? Ajijah semalam ngaji di Pantura Subang loh bah, Gusti ngelihat si Odah pakai celana pondok, diliatin sama RT dosa, kagak dilihat mubazir. Si Icih pacar sama si Sarkim, darling yang bodar nggak eling-eling. Pacaran lagi megang gitar Bu, ya iya pacaran megang gitar ya Neng, masa iya pacaran megang rebana. Emang nyanyi kosida. Nyanyi si Sarkimnya, Januari yang biru, asmaraku membisu. Entah kapan kau hadir di sini. Ternyata udah kagak tahan, senggol-senggolan. Makanya udah kagak aneh mak, zaman sekarang bocah nikah baru 2 bulan udah hamil 8 bulan. Nauzubillahimin. Ingat kata Nabi, idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim azaballah. Jika perzinaan, riba ngerasuk di tengah-tengah masyarakat, maka dihalalkan bagi mereka diturunkannya azab Allah. Bukti banyak, belum lama Cianjur kena gempa, Garut nyusul, Semeru gunung meletus, dan kini masih banyak yang ngomongin virus. Betul apa betul? Ajijah lewat rumah sakit po tadi tuh, ibu-ibu ngejajar, perutnya gendut-gendut dah. Bu kenapa Bu? Nah virus Neng. Virus apaan Bu? Virus kolorna. Eta mah hamil merenya. Ngapa banyak bencana, ngapa banyak musibah, hendaknya kita jera, kita kapok, membiarkan anak-anak dalam berbuat maksiat, kapok membiarkan anak-anak dalam berbuat dosa. Apabila kita sudah jera, hendaknya taubat kepada Allah Subhanahu. Bukan kapok dalam bercinta, kita nggak boleh kapok dalam bercinta, tapi kapok jera dalam berbuat dosa. Koprok-koprok ngapa maici melohok bae. Ada kesiangan. Ada nuhun mi. Aduh. Ya Allah, Ajijah disawer. Bagi Ma dua ikhlas ya. namanya ikhlas. Saya malu mah disawer kagak biasa segini. Ini saya sisihkan untuk pembangunan pondok pesantren Sirajul Qori, mudah-mudahan manfaat, amin. Udah jangan ngeliatin ke sini, takut diambil sama tukang sound system. Oh kesiangan. Ada nuhun. Ya Allah Pak, boleh ngajinya pakai musik? Boleh ngajinya pakai lagu? Takut ada yang fanatik sampai diharamin. Ma, kalau seni diharamin, lagu diharamin, enak nggak Po? Gak bakal enak. Boro-boro muka baso, musabako. Mak ngimamin di musola kagak usah pakai lagu karena diharamin, gak bakal enak. Cobaan be. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata makmum. Ya amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok digacok kali gacok cocok.
Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah Subhanahu. Seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Kita mah gini be ngajinya kok. Pengen ngaji ayo, pengen nyanyi ayo, pengen ketawa jangan ditahan. Tanahan ketawa gondokkan segede helm. Ini mah pakai protes, ngapain udah ngaji aja, pakai nyanyi, pakai disawer ya. Dia ngomong begitu sebabnya dia kagak bisa nyanyi gitu bilang. Hidup tanpa seni hampa rasanya, betul nggak Bu? Nah tadi ada kori ngaji enak karena pakai seni, betul nggak? Di Mekah, di Madinah mak tuh ngimamin panjang-panjang ya biaji Yasin, Waqiah, Tabarok kagak berasa pegel karena pakai seni. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Masa lagi sholat halo. Ya Allah, ma di belakang kelihatan nggak mak? Aduh enggak, maaf punten ngegeser dikit mak tuh. Di belakang ada Nikita Willy, no. Di belakangnya lagi Syahrini. Weh, di depannya ada pengape depan Nori depan situ. Biar duduk tuh ya ke bagian di belakang kelihatan tuh mak. Mak kedengeran nggak mak? Enggak. Lo itu nggak kejawab kedengeran. Gitu. Punten yang sebelah kanan bisa digeser sedikit biar ibu-ibunya kelihatan boleh ya. Ada udah kayak mau nggak haji baik dah. Ya Allah, nah di Mekah di Madinah ngimamin panjang-panjang ngaji jah. Jangan ngomongin Mekah ngapa? Emang kenapa? Mama kapan kali berangkat ke Mekah? Ya jangan berkecil hati po. Urusan ke tanah suci bukan urusan kita yang mau, tapi siapa yang mau? Allah yang mau. Bukan semata-mata duit banyak sawah lega duit puluhan miliar. No, tahun kemarin Haji Puroda satu orangnya 260 juta. Kata Allah belum jadi berangkat ke tanah suci. Betul betul. Nih haji mah ada 3. Yang pertama linasab karena keturunan. Emaknya kaya, engkongnya kaya, anak mantu ngabring berangkat ke Mekah. Tuh haji linasab karena keturunan. Ada lagi lil kasab karena usaha. Nih bisa kita contoh di Kerawang ada pak. Tukang kangkung bisa berangkat ke Mekah, ternyata sama kebun-kebunnya dijual. Ada lagi linasib, emang udah nasibnya susah diapa-apain juga. No, kemarin jamaah di Ciantra di Cikarang mau berangkat ke pengajian nyebrang jalan raya, Gusti mak ketabrak sama mobil, dikumpulin keluarganya. Bu Haji jangan lapor polisi Bu Haji, saya tanggung jawab Bu Haji. Apa yang kata ketabrak? Jangan bilang haji ngapa, kita mah belum haji. Oh belum haji, belum. Seketika itu Allah gerakan pintu hatinya, diberangkatin ke tanah suci. Tuh pok pengen ke Mekah jalan raya masih gede no. Ringsek insya Allah nasib dah jarang ke Mekah sama Madinah, amin. Ngimamin panjang-panjang ya Baji, Yasin, Waqiah, Tabarok, wet pindah ke Pendawa. Subuh-subuh kakek-kakek kagak ada giginya. Ushali pada subiro kata ini Akbar. Lah boro-boro Yasin Tabarok mak tabat kagak beres-beres. Tabat yada abilahabi wa tabat yada abilahabi wa tabat yada abilahabi wa tab. Wis aki-aki pikun pindah surate inna a'tayna kal kausar fasoli rabbika wanhar inna a'tayna kal kausar fasoli rabbika wanhar. Dicolek sama cucunya, bah udah siang apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah golepak mau udah rabe. Ini apa mananya, siapin anak-anak kita jadi generasi Islam di masa yang akan datang. Insya pengen gak punya anak bisa ngaji? Pengen punya anak jadi kiai pesantren gak Bu? Nah jangan alergi masukin ke pesantren. Guru ngaji mah ikhlas, ngajarin huruf demi huruf Al-Quran. Metode udubiyah diajarkan, mim patama te patata mim domahmu matamu. Dari dulu po di Pemda di Pemprov ada nggak guru ngaji demo minta kenaikan gaji? Nggak ada. Saking ikhlasnya guru ngaji mah. Makanya kita biar sayang sama guru ibu sayang sama guru ngaji sayang. Sayang be mau ngasih juga sayang be. Ya Allah, zaman sekarang mah anak kagak dimasukin pengajian. Lagi musim anak alay. Pak RT anak alay mah ngomongnya ge melotot, lidahnya ge keluar ya Bu. Allah gue en, baba loh baba gue lain.
manggil emaknya lagi nyokap, manggil bapaknya lagi bokap, neneknya keluar di dapur, ini kecap. Tong, kalau mau ngikutin orang bule mah lihat dulu ngapa ya mak. Orang bule mah pantas, kulitnya kayak putih, bule, tatonya juga danta, naga, harimau. Buat orang sini kulit hitam, tato ular sawah, pakai anting, mending emas mah hadiah ciki. Masuk ke Alfa sendal dibuka, ya. Masuk ke Alfa sendal dibuka, pulang dari Alfa kena AC, nyampe ke rumah dikerok masuk angin. Allah, bu, bu, ini anak nih amanah. Ada orang 10-20 tahun nggak punya anak, ngomong bininya 10 tahun eta kita berumah tangga tapi belum juga mendapatkan. Dijawab sama lakinya, jangan bersedih, jangan berduka, pohon padanya dalam Tuh ada 10 tahun 20 tahun nggak punya anak, tapi ada juga baru akan nikah besoknya langsung brojolin anak. Makanya ini anak amanah nih, kita ada tanggung jawabnya. Pertama, ayyuhsina ismahu idzawulid, kasih nama yang baik. Empok kasih nama anak yang ada artinya, Pok. Jangan-jangan kayak di Kerawang, mentang-mentang banyak pabrik, Pak, kasih nama anak kayak orang Cina. Siapa nama anaknya, Neng? Linglung. Lu bocah keder apa jadinya? Pantesan hari ini pakai celana, besok kagak. Ajijah, kita mah orang kota dong, deket sama Jakarta. Emang siapa nama anaknya? Hernia. Gusti, hernia kata orang kota, kata orang kampung mah burut. Mau bocah cacingan bae atau jadinya. Tapi nggak usah sok eksklusif, Po. Ajijah, kita harus Arab ya, manggilnya akhi uhti, harus Arab. Emang siapa nama anaknya? Ijroil. Ijroil. Atau bapaknya sakit, Pak, Ijroil datang, lu gorepak modar. Ya Allah, ini anak kenapa susah dibilangin? Ini anak kenapa penyakitan baik? Karena nama adalah sebuah doa. Yang kedua, falyuhsin adabahu, berikan didikan yang baik. Masukin ke pengajian, masukin ke pesantren, insya. Jangan takut, Po. Ini kadang anak pengen pesantren dilarang sama babanya. Mbak, ada pengen pesantren ngapa, Mbak? Gak usah. Bapak bilang kagak usah. Emang ngapa, Mbak? Lah, balik pesantren palingnya proyeknya proyek tahlil. Proyek tahlil. Apalagi kalau malam Jumat ada burung titutit. Empok tahu nggak burung titutit? Burung hantu, apa namanya di sini? Ah? Cucuit, cungcuing. Iya, burung orang besok mau mati. Wah, RT sibuk telepon Amil, Mil, siap Mil. Ada apaan teh? Nah tuh titutit. Besok ada yang mati, Mil. Lumayan 7 hari. Tahlil. Apa kata Amir? Bener teh, emang beras kita udah habis. Mak, subuh-subuh kebenaran banget ada yang ngomongin di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Amil, bener banget tebakannya si RT. Ternyata siapa yang meninggal? Mertuanya si Amil. Ya Allah, Masya Allah. Ini al-ummu madrasatul ula, ibu pendidik yang utama. Suami usaha, suami dagang, gelar sejadah, minta sama Allah, Rabbana hablana buat dah atina. Udah nenek mah tuh buntut na be, atina. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta doa biar punya pasangan, punya anak yang soleh-soleha, amin. Gelar sejadah, buka tuh Quran, punya Quran punya, suka dibukaan be doang. Dia bacanya mah kagak. Repot Ajijah lah mau baca Quran tiap hari. Emang kenapa? Kagak ketinggalan. Kemarin mah ngeliat bayi selesai dicekek sama lakinya. Mana badannya kecil, lakannya ngegeser. Dilaporin ke polisi. Sekarang dicabut lagi laporannya. Darul Ifta Mesir mengatakan, jangankan pukulan, jangankan tamparan, ibu ngehina suami, suami ngehina istri, ibu ngebentak suami, suami ngebentak bini, termasuk kekerasan di dalam rumah
tangga. Al-Imamun Nawawi mengatakan, hei, jangan sampai engkau memukul perempuan. Kalau seorang istri itu bersalah dan harus engkau memukulnya, jangan sampai seberat daripada tisu. Ini tisu berat apa enteng? Enteng. Begitu mulianya derajat seorang perempuan di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua, amin ya rabbal. Makanya husnuzon sama suami, mak, laki mau berangkat usaha, bilang sama lakinya, berangkatlah. Waduh, apal bang. Hati-hati di jalan, teng 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 do. Husnuzon sama suami, ditelepon jam 9 pagi, ngapain nggak diangkat-angkat sih? Oh, lagi meeting tuh, begitu. Jam 12 siang ditelepon, kok nggak diangkat-angkat? Oh, lagi emam ciang. Jam 3 sore ditelepon, kok nggak diangkat-angkat? Oh, lagi on the way pulang. Tiba-tiba tetangga ngirim WhatsApp, lihat laki lu ngebonceng perempuan, cakep banget. Jangan langsung suuzon, oh laki kita lagi ngojek tuh, begitu. Insya di mana husnuzon sama orang, Syekh Ala Mustafa Naimah mengatakan mendapatkan miftah husnul khotimah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal. Makanya husnuzon sama suami, insya alhamdulillah.